Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang metode pengolahan pangan dengan bahan kimia. Berikut adalah anggota kelompok kami. Langsung saja ke materinya. Yang pertama, definisi pengolahan bahan pangan dengan bahan kimia adalah proses penggunaan senyawa kimia tertentu untuk memanipulasi sifat fisik, kimia, atau biologis pada bahan pangan dengan tujuan memperpanjang umur simpan, meningkatkan keamanan pangan, meningkatkan kualitas, atau menciptakan efek tertentu pada produk pangan yang akan dihasilkan. Yang kedua, ada beberapa peranan metode pengolahan pangan dengan bahan kimia. Yang pertama adalah untuk memperpanjang umur simpan. Penggunaan bahan kimia seperti pengawet dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan memperlambat kerusakan produk, sehingga memperpanjang umur simpan makanan. Kedua, keamanan pangan. Bahan kimia seperti pengawet dan sanitasi kimia membantu mengurangi resiko kontaminasi mikroba, kemudian akan membuat bahan pangan menjadi lebih tahan lama. Yang ketiga, kualitas produk. Dengan memanipulasi sifat-sifat fisik, kimia, dan organoleptik makanan, metode pengolahan dengan bahan kimia dapat meningkatkan tekstur, rasa, aroma, dan penampilan produk sehingga meningkatkan daya tarik pada konsumen. Selain itu, terdapat juga peranan dalam konsistensi. Penggunaan bahan kimia seperti penguat rasa dan pewarna dapat membantu menciptakan produk dengan karakteristik yang konsisten dari satu batch ke batch lainnya, serta bahan kimia dapat berperan sebagai pemberi inovasi kepada produk yang akan dihasilkan. Bahan kimia yang umum digunakan dalam pengolahan pangan tergolong dalam beberapa hal berikut, yaitu pengawet, pewarna, penyedap rasa, dan juga pengemulsi. Untuk detailnya, kita simak materi berikut yuk. Yang pertama adalah pengawet. Pengawet adalah bahan kimia yang berperan sebagai pengawet dalam pengolahan pangan yang bertujuan untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang dapat menyebabkan kerusakan atau keracunan makanan. Contoh pengawet yang umum digunakan adalah nitrit, nitrat, benzoat, asam sorbat, asam sitrat, natrium klorida, dan juga gula. Semua bahan ini dapat kita temukan di keseharian kita sehari-hari. Selanjutnya adalah pewarna. Bahan kimia pewarna digunakan dalam pengolahan pangan untuk memberikan warna tertentu pada produk makanan dengan tujuan estetika atau untuk meningkatkan daya tarik visual. Contohnya yaitu tartrazin, sunset yellow, carmoisin, karotenoid, betacyanin, dan juga klorofil. Untuk pewarna digolongkan menjadi dua, ada yang berasal dari alam dan juga ada yang berasal dari kimia. Selanjutnya, penyedap rasa. Bahan kimia penyedap rasa digunakan dalam pengolahan pangan untuk meningkatkan cita rasa dan memberikan sensasi yang lebih menyenangkan pada produk pangan. Contoh yang paling umum adalah MSG atau monosodium glutamat. Kemudian ada asam sitrat, nukleotida, ribonukleotida yang biasa ditemukan pada ragi, dan juga asam amino yang biasa ditemukan pada daging. Selanjutnya adalah pengemulsi. Bahan kimia pengemulsi digunakan dalam pengolahan pangan untuk membantu menjaga stabilitas dan konsistensi produk makanan dengan memfasilitasi pencampuran dua atau lebih fase yang biasanya tidak bercampur seperti air dan minyak. Contohnya lecitin, gam santan, karaginan, SP yang berupa mono dan biglycerida, dan juga ovalet yang berupa polisorbat 80. Pengemulsi ini umum digunakan di produk bakery. Resiko penggunaan bahan kimia antara lain
residu bahan kimia yang terkandung di dalam produk pangan. Jika lebih dari angka yang ditetapkan dapat menjadi masalah kesehatan. Kemudian terdapat juga faktor alergi dan intoleransi yang wajib diketahui oleh konsumen produk pangan yang akan kita berikan. Selanjutnya ada perubahan gizi. Penggunaan bahan kimia tertentu dalam pengolahan pangan dapat menyebabkan kandungan gizi di dalam bahan tersebut berubah, sehingga nilai gizinya pun ikut berubah. Kemudian ada resistensi mikroba. Penggunaan pengawet yang terlalu banyak dalam jangka waktu yang panjang membuat mikroba justru terbiasa dan mengurangi efektivitas pengawetan tersebut. Solusi yang ditawarkan adalah yang pertama, pemantauan dan pengujian kualitas produk pangan. Yang kedua, penerapan CPPOB dan HACCP atau cara produksi pangan olahan yang baik dan Hazard Analytical Critical Control Point, pelabelan produk pangan dengan jelas dan juga edukasi konsumen. Semuanya ini dapat dilakukan sehingga makanan yang diproduksi menjadi aman dan juga sehat bagi konsumen. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai ketemu di materi berikutnya.